Suatu hari, dikala Ken Arok tengah berada di istana kerajaan Tumapel, ia melihat sesosok wanita yang cantik. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Logawe. Ceritakanlah, Ken Arok. Aku melihat wanita cantik yang kulitnya secerah cahaya dan cantiknya tiada setara di dunia ini. Jadi bagaimana menurutmu, Logawe? Menurutku, wanita dengan tanda tersebut ia disebut Nareswari, wanita utama, ratu dari semua wanita. Jika engkau menikahinya, maka jabatan engkau akan naik. Mendengar perkataan dari Logawe, Ken Arok semakin bertekad untuk memperistrikan Ken Dedes. Tak peduli apabila harus membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu berangkatlah Ken Arok menuju tempat tinggal Empu Gadring, seorang empu pembuat keris yang sangat termasyhur. Dengan keris buatannya Empu Gadring ini, Ken Arok bermaksud membunuh Tunggul Ametung. Ki Empu, tolong buatkan saya keris yang ampuh. Saya harap bisa diselesaikan dalam 5 bulan. Kalau kamu mau keris yang ampuh, membutuhkan waktu 1 tahun. Kalau 5 bulan, belumlah cukup. Saya tidak peduli kamu cara mengukirnya bagaimana. Yang penting selesai dalam 5 bulan. 5 bulan kemudian. Ki, ya, apakah keris yang saya pesan sudah selesai? Ini sedang kupikir. Ini sudah saya kasih waktu 5 bulan. Kenapa gak selesai-selesai? Maaf Tuan, pembuatan keris yaitu 1 tahun. Dasar gak guna! Ken Arok, kamu akan mendapatkan karmanya. Kamu akan mati beserta istri-istri kamu dan anak-anak kamu dan keluarganya. Ken Arok, Yang mulia, kau adalah salah satu orang kepercayaanku. Terima kasih untuk hal itu. Paduka Raja tidak perlu mengatakan hal itu. Itu memang sudah tugasan hamba. Ken Arok siap-siap untuk mengeluarkan keris tersebut. Seketika Ken Arok langsung menusukkan keris tersebut ke Tunggul Ametung hingga membuat Tunggul Ametung meninggal. Akhirnya, saya telah menjadi raja juga. Di mana kamu mendapatkan keris itu, Ken Arok? Aku saya menyukainya. Apakah kamu ingin meminjamnya, Buto Ijo? Ya, jika kau bersedia. Aku akan bawa ini kemanapun, Ken Arok. Aku sangat menyukainya. Buto Ijo pun selalu memakai keris tersebut dan membawanya kemana-mana. Peminjaman keris itu hanyalah siasat Ken Arok agar nanti yang dituduh rakyat Tumapel adalah Buto Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh rakyat Tumapel, termasuk beberapa pejabat, percaya bahwa Buto Ijo adalah tersangka dari pembunuhan Tunggul Ametung. Dengan begini, saya sudah bisa melaksanakan siasatku untuk membunuh Tunggul Ametung. Di waktu lain, kerajaan menemukan sebuah keris yang sengaja ditinggalkan begitu saja di tempat wafatnya Tunggul Ametung. Saat itu pula Buto Ijo dituduh membunuh raja, dikarenakan selama ini dialah yang memakai keris tersebut. Buto Ijo, ternyata kamu telah membunuh raja. Mati kamu! Selin. Buto Ijo pun dihukum mati atas tuduhan membunuh raja. Akhirnya keinginan Ken Arok pun terkabulkan. Ken Arok akhirnya dapat memperistrikan Ken Dedes dan juga menaklukkan seluruh daerah Kediri dan mengganti nama menjadi Kerajaan Singosari. 5 tahun kemudian, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes mengetahui bahwa Ken Aroklah yang telah membunuh Tunggul Ametung. Ketahuilah anakku, ayahmu meninggal karena telah dibunuh oleh Ken Arok. Apa? Kurang ajar sekali dia. Aku akan berjanji membunuhnya, Ibu.
Jangan gegabah anakku, bersabarlah. Iya, Ibu. Keris ini harus segera dilenyapkan. Apa itu? Akan kugunakan ini saja untuk membunuh Ken Arok yang biadab itu. Kurang ajar kau Ken Arok. Berani sekali kau membunuh ayahku. Apa yang kamu bicarakan, anakku? Setelah kejadian tersebut, Anusapati menjadi seorang raja menggantikan Ken Arok. Namun sayangnya, Anusapati gemar melakukan sabung ayam dan berhura-hura. Pada suatu hari, Hai, kurang ajar. Berani dia membunuh ayahku. Akan kubalas perbuatannya. Nyawa dibalas nyawa. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari oleh Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gadring tersebut dan berusaha untuk membunuh Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah, muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan di kalangan elit istana yang merupakan keluarganya sendiri, hingga saudaranya sendiri. Di antaranya adalah Mahisa Cempaka dan Dyah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari. Lalu raja berikutnya bernama Kertajaya selama ia memimpin dan merupakan raja terbesar di kerajaan Singosari.